Banyak ulama meyakini bahwa Nabi Khidir diberikan umur panjang dan masih hidup hingga saat ini. Nabi Khidir dikenal sebagai guru laduni di kalangan ulama sufi. Sebab Nabi Khidir mendapatkan ilmu langsung dari Allah, tanpa harus belajar dan tanpa guru. Bahkan karomah Nabi Khidir sempat membuat Nabi Musa tidak menjangkau menggunakan akalnya. Meskipun masih hidup, namun tempat tinggal Nabi Khidir masih misterius dan belum bisa dipastikan lokasinya. Keberadaan Nabi Khidir hingga saat ini bukan hanya mitos. Sebab sejumlah ulama pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Ulama Indonesia yang pernah bertemu Nabi Khidir antara lain yang pertama adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Bahkan saat berkunjung ke Syekh Khalil Bangkalan, Nabi Khidir sempat menyeruput kopi di gelas Syekh Khalil. Suatu hari Syekhona Khalil sedang menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Syekh Khalil duduk dengan salah satu lutut tertekuk di depan perut beliau, sambil bercengkrama dengan para tamu-tamunya ditemani secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asyik mengobrol itu tiba-tiba datang seorang bertampang seperti gembel, dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing, dan menyelonong masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada kaget bercampur geram. Apalagi tanpa salam, tanpa bicara dan tanpa izin tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang itu. Marahkah Mbah Khalil? Tidak. Mbah Khalil hanya merubah posisi duduknya seperti posisi duduknya orang yang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha, kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening, Mbah Khalil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satu pun ada yang berani bersuara sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Selepas pengemis itu pergi, Mbah Khalil membuka suara. "Siapa yang mau minum kopi bekas tamuku ini tadi?" Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. "Baiklah, kalau begitu biar saya saja yang menghabiskan," kata Syekhona Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran. Belum habis rasa penasaran para tamu kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi. "Tahukah kalian siapa yang barusan datang tadi? Itu tadi Nabi Khidir. Beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya, para waliullah di tanah Jawa," papar beliau. Kontan saja kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu, bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya sekedar untuk ngalap berkah dari kesalehan Nabi Khidir alaihi salam. Itulah tadi kisah Syekhona Khalil, yaitu salah satu ulama Nusantara yang pernah ditemui Nabi Khidir. Lalu ulama dari tanah Jawa yang pernah ditemui Nabi Khidir berikutnya adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan adalah salah satu ulama di Indonesia yang kewaliannya sangat masyhur. Mbah Hamid Pasuruan, panggilan akrab beliau, dikenal sebagai wali oleh banyak orang karena sering menampakkan karomahnya. Salah satu karomah yang pernah ditampakkan oleh beliau adalah mudahnya beliau bertemu dengan sosok Nabi Khidir. Dan bertemunya ini terkadang ketika Nabi Khidir dalam bentuk penyamarannya, di mana banyak orang yang tidak menyadari akan kehadiran Nabi Khidir. Suatu hari, Mbah Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabi Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Makanya, sejak pagi habis subuh jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Tampak juga para kiai dan habaib juga banyak yang datang. Di tengah-tengah ramainya jamaah, datang seorang anak muda dengan pakaian nyentrik modern dan milenial. Semua jamaah tidak mempedulikan anak muda ini. Dikira justru anak muda yang sedang iseng saja. Mau kedatangan Nabi Khidir malah berpakaian tidak selayaknya. Itu mungkin yang terbesit dalam hati para jamaah.
Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor dan membersihkan selokan di sekitar rumah beliau. Ketika masuk duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi. Setelah semua yang hadir selesai sholat berjamaah bersama Kiai Hamid, lalu salah satu jamaah bertanya, "Kiai, kita semua sudah selesai jamaah duhur, tapi sampai sekarang Nabi Khidir kok belum hadir? Kalian tadi kan melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini, dialah Nabi Khidir," jawab Kiai Hamid. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik dan kemudian berganti pakaian kotor itu ternyata adalah Nabi Khidir. Padahal mereka semua sangat ingin bertemu dan bersalaman dan mencium tangan Nabiullah Khidir. Dan akhirnya satu persatu jamaah pada membubarkan diri dan berpamitan pulang ke tempat asalnya masing-masing. Itulah tadi sepenggal kisah tentang pertemuan Nabi Khidir dengan ulama besar dari Pasuruan, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid. Ulama berikutnya yang pernah dikunjungi oleh Nabi Khidir adalah Kiai Haji Dalhar atau biasa disebut dengan Mbah Yai Dalhar dari Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kisah ini menjadi salah satu perbincangan hangat di kalangan masyarakat secara turun-temurun, dan dari masa ke masa. Salah satunya kisah tentang sandal Nabi Khidir. Kebetulan kisah ini terjadi ketika Gus Mik nyantri kepada Kiai Haji Dalhar, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Kiai Dalhar adalah salah satu mursid tarekat Syadiliyah, dan sesepuh pesantren Darussalam. Ketika menjadi murid Kiai Dalhar, Gus Mik mempunyai kebiasaan untuk membersihkan sandal gurunya tersebut. Hampir setiap hari hal tersebut dilakukan oleh pendiri majelis Dikrul Ghafilin itu. Suatu saat Gus Mik kaget ketika di depan kamar Kiai Dalhar ketika akan membersihkan sandalnya. Di depan kamar ada dua pasang sandal yang sama persis bentuk dan ukurannya. Gus Mik menjadi bingung karena tidak bisa membedakan. Tangkai penjepitnya pun juga sama. Di tengah kebingungannya itu, Gus Mik akhirnya mengambil keputusan untuk membersihkan kedua pasang sandal itu. Rasa penasaran menggelanyut dalam benaknya. Sandal kepunyaan siapa ini? Kok persis dengan sandal milik guru? Gus Mik akhirnya berniat untuk menunggu pemilik sandal yang persis kepunyaan gurunya itu. Dengan sabar Gus Mik menunggu tamu tersebut keluar. Namun lelah menunggu, Gus Mik akhirnya menjadi terkantuk-kantuk. Matanya pun terpejam sejenak. Namun ketika matanya terbuka kembali, Gus Mik terkejut. Sandal yang semula dua pasang itu tadi, hanya tinggal satu pasang. Lalu dengan rasa penasaran Gus Mik kemudian mengejar tamu yang memakai terompah itu. Dalam benaknya tamu tersebut belumlah jauh, karena dirinya hanya tidur sejenak. Dengan menelusuri pondok, Gus Mik mencari pemilik sendal yang membuat dirinya penasaran. Namun hasilnya nihil. Esok harinya, Gus Mik menemui Kiai Dalhar seusai sholat di masjid. Kemudian bertanya tentang siapa sesungguhnya pemilik sendal yang membuatnya penasaran itu. "Maaf guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" tanya Gus Mik. Namun Kiai Dalhar tidak menjawabnya. Sikap diam itu membuat Gus Mik penasaran dan mengikuti Kiai Dalhar hingga di depan kamar beliau. Hal itu sama dilakukan pula oleh Gus Mik ketika saat tiba waktu sholat maghrib dan isya. Gus Mik masih penasaran dengan pemilik sandal yang menjadi tamu Kiai Dalhar. Baru setelah sholat isya Gus Mik mendapatkan jawaban. Lewat pembantunya Kiai Dalhar yang mengatakan bahwa sandal tersebut adalah milik Nabi Khidir. Gus Mik pun puas dan beranjak dari depan kamar Kiai Dalhar. Itulah tadi sebuah kisah yang menceritakan tentang sandal Nabi Khidir yang ketinggalan di rumah Kiai Dalhar. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa Nabi Khidir pernah datang ke rumah Kiai Dalhar sebagai tamunya. Berikutnya ulama yang pernah bertemu Nabi Khidir meski dalam penyamarannya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang. Kala itu, Kabupaten Bangkalan diguyur hujan yang sangat deras, tepatnya di daerah Demangan, yaitu di pondok pesantren asuhan Syekhona Khalil. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, tetapi ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di bawah hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Khalil.
Syaihona segera tanggap, beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja, Yai. Jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus derasnya hujan dan menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syaihona Khalil. Dengan sangat akrab, Syaihona Khalil menyambut tamunya, dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syaihona Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya, Yai, sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan penuh hati-hati sesuai perintah Syaihona Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syaihona Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu." Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir, alaihi salam yang bersilaturahmi kepada Syaihona Khalil. Dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Muda, atau tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian mewarisi keilmuan Syaihona Khalil. Itulah tadi kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang memang sudah ditakdirkan menjadi ulama terpilih yang bisa bertemu, dan bahkan bisa menggendong Nabiullah Khidir alaihi salam. Berikutnya kisah ulama yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir adalah Kiai Haji Maimun Zubair, atau lebih dikenal oleh banyak orang dengan panggilan Mbah Mun. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun merupakan ulama karismatik asal Rembang, Jawa Tengah. Pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang itu merupakan keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dari jalur kakek, silsilah Mbah Mun juga sampai kepada salah satu wali Nusantara, yaitu Sunan Giri. Mbah Mun juga dipercaya masyarakat Indonesia mempunyai karomah sebagai waliullah. Banyak beredar kabar mengenai kisah Nabi Khidir menemui Mbah Mun. Dengan menyamar menjadi seorang petani dengan menggunakan caping. Kewalian Mbah Mun banyak disaksikan masyarakat sebelum beliau wafat saat melaksanakan ibadah haji di Mekah. Diceritakan, Mbah Mun dulu ketika nyantri di pesantren Lirboyo pernah ditemui Nabi Khidir, sekitar jam 11 siang. Seperti ada suara yang memanggil nama beliau, ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok Lirboyo. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Khidir, pakaiannya seperti petani, pakai caping. Inti yang disampaikan Nabi Khidir adalah, "Kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Setelah dawuh begitu, Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun muda, Nabi Khidir kemudian menghilang. Mbah Mun juga akhirnya kembali ke pondok lagi. Fakta ini ternyata diketahui Kiai Mahrus Ali, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Mun muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Mahrus, perihal yang baru saja dialaminya. Selanjutnya, Mbah Mun muda akhirnya berangkat sowan kepada Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Setelah sampai di kediaman Kiai Hamid, belum sempat mengutarakan maksud kedatangannya, Mbah Hamid lebih dulu berkata, "Saya sudah tahu, saya baru saja dikasih kabar Nabi Khidir. Sekarang saya berpesan kepada sampeyan, yang hati-hati ya." Itulah tadi kisah dari 5 ulama besar di Indonesia, yang pernah bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Harapan kami, semoga kisah cerita ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, baik manfaat di dunia, maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Jika Anda menyukai tayangan video ini, jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.